Shalom Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Henry Tarigan SAG dengan nomor induk mahasiswa 251041990. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya adalah seorang guru agama Katolik dan budi pekerti. Dan sekarang saya sedang mengajar di SMP Negeri 2 STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 8 dengan materi Sakramen Baptis. Dan jika ada kekurangan-kekurangan, mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu dosen. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua anak. Pagi, Pak. Bagaimana dengan kabarnya? Baik. Diri. Bersama kepada Bapak Berbeda. Baik, Pak. Ya, selamat pagi. Kita semua hari ini berada di dalam kelas kita untuk memulai pembelajaran kita. Coba kita bernyanyi untuk menyegarkan pertemuan kita hari ini. Ya. Ayo, baikkan. Kebersihan kelas kita, bagaimana kerapian baik pakaian ataupun sampah-sampah. Coba lihat, perhatikan aku. Coba perhatikan. Oke, sudah rapi? Sudah. Baik, sekarang mari kita mulai dengan doa. Ayo, silakan. Salah seorang dari kita, siapa yang bisa bawa doa? Saya, Pak. Oke, silakan Agung. Ya, mari, depan aku, mari. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Terangilah akal budi kami, supaya kami dapat memahami pelajaran dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak. Ya, baik, silakan dulu. Nah, Bapak mau mengetahui dulu kehadiran kita. Bagaimana tentang kehadiran kita hari ini? Ya, silakan, Pak Sekretaris. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Baik, jadi terima kasih atas kehadiran kita hari ini. Mari kita mengaplaus atas kehadiran kita, yuk. Nah, kita masih mengingat pelajaran kita minggu yang lalu, kan? Anak-anak, coba, apa pelajaran kita minggu yang lalu? Sakramen, ya. Jadi pelajaran kita minggu yang lalu, ya, dengan materi sakramen. Minggu yang lalu, sekarang kita membahas tentang sakramen baptis, ya. Ayo, coba sama-sama kita membacanya. Sakramen baptis. Ya, hari ini kita akan membahas materi judul kita sakramen baptis. Ada beberapa tujuan daripada kita mempelajari tentang sakramen baptis ini. Yang pertama, supaya kita memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi yang telah menjadikan sebagai anggota gereja sehingga mampu mensyukuri. Ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami
makna dan konsekuensi sakramen baptis sehingga bersyukur dan mewujudkan konsekuensi atas baptisannya. Nanti akan kita pelajari dari materi kita, ya, dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Apa saja yang kita akan pelajari daripada materi kita ini? Yang pertama, mengenal sakramen dalam gereja Katolik. Itu yang pertama, ya, mengenal sakramen dalam gereja Katolik. Yang kedua, mengenal sakramen inisiasi. Yang ketiga, sakramen baptis. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita hari ini. Setelah kita tadi membahas apa dari tujuan, apa tadi dari makna daripada yang kita akan pelajari nanti. Sekarang kita coba, mari kita berdiri, bangun berdiri, kita bernyanyi dulu. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau dirikan, Kau angkat. Kami jadi putra-Mu. Baik, silakan dulu. Tadi kita telah bernyanyi dari lagu Puji Syukur kita mengenai tanda kita bersyukur atas baptisan yang kita terima. Sekarang coba kita untuk mengamati gambar. Dan kita sama-sama melihat gambar yang tertera di slide kita, kan? Ya, ada beberapa gambar di sini. Yang ketiga ada baptisan siram. Nah, ketika gambar ini, ya, inilah merupakan gambar bentuk baptisan. Di sini ada 3 pertanyaan yang Bapak sudah buat, ya. Yang pertama, ya, dari lagu syukur kepadamu Tuhan, dan gambar yang di atas menceritakan tentang apa saja. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan anak kita. Dari lagu yang kita nyanyikan tadi, menurut saya lagu itu menceritakan tentang pembaptisan dan juga gambar tentang pelaksanaan sakramen baptis. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangan kita untuk Yeka. Terima kasih. Baik, yang kedua, dalam gereja secara umum, dengan cara apa saja pembaptisan yang dilakukan? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya. Menurut saya, baptis selam, baptis percik, dan baptis siram. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Stephen. Terima kasih. Oke, silakan. Yang ketiga. Bagaimana cara pembaptisan dalam gereja Katolik? Saya, Pak. Oke, silakan. Aku sendiri. Saya pernah melihat di gereja kami, Pak, bahwa baptis siram yang sering dilakukan di gereja Katolik, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan tadi, ya, dari teman-teman kita. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan tadi, ya, dari teman-teman kita. Nah, setelah tadi kita menjawab beberapa pertanyaan tadi, sekarang kita membuat diskusi kelompok, ya. Bapak mengajak kita untuk mengadakan atau membuat diskusi kelompok. Ayo, silakan saling membuat kelompoknya masing-masing. Kita buat 3 kelompok saja, ya. Bapak bagi saja untuk kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, ya. Kelompok 3 di sini tempatnya. Mari, ayo coba ambil langsung tempat duduk kita. Ayo silakan. Nah, sekarang
Sudah semua di dalam kelompok kan? Ya, Pak. Sudah semua di dalam kelompok, ya? Setelah dalam kelompok, coba ditentukan ketua masing-masing ketua kelompoknya. Sudah ya? Coba ditentukan. Ya, sudah ditentukan? Sudah, Pak. Sudah. Dari kita masing-masing kelompok nanti untuk pertanyaan nanti kita bahas dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7, Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, dan Injil Matius 3 sampai 1 sampai dengan 17. Baik, jadi di sini sudah ada tertulis kutipan Injil kita yang diambil dari Injil Yohanes. Di sini Bapak tolong dibantu untuk membaca. Silakan. Ayo, silakan dulu baca. Oke, kalau bisa ke depan. Yohanes 3 ayat 1-7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Baik, terima kasih. Ya, silakan dulu. Selanjutnya, ya setelah kita tadi mendengar teman kita tadi membaca, sekarang kita lanjutkan untuk membaca Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ayo, salah seorang daripada kita siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Febri. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika Baik, terima kasih untuk Febri ya telah membacakan dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Selanjutnya kutipan yang terakhir. Ayo, silakan salah seorang juga daripada kita. Ayo. Ya, baik. Terima kasih. Silakan aku. pada waktu Matius 3 ayat 1 sampai 17. Pada waktu itu, sampailah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Baik, terima kasih aku ya. Silakan duduk. Nah, setelah kita membaca dari kutipan ketiga tadi, ada beberapa pertanyaan yang kita diskusikan setiap kelompok. Ya, ada beberapa pertanyaan yang Bapak sudah siapkan. Ya. Nah, pertanyaan yang kita diskusikan, yang pertama, apa artinya sakramen? Yang kedua, ada beberapa sakramen dalam gereja Katolik. Yang ketiga, apa makna dari sakramen baptis? Yang keempat, sarana apa saja yang digunakan dalam sakramen baptis Katolik? Yang kelima, bagaimanakah tahap-tahap pembaptisan dalam gereja Katolik? Yang keenam, apa yang menjadi buah atau rahmat dari sakramen baptis? Baik, sekarang Bapak mengharapkan dari pertanyaan yang telah Bapak tadi sampaikan, yang ada juga di papan tulis di slide, coba itu masing-masing kelompok untuk mengerjakannya ya. Nah, ya. Baik, sekarang langsung saja untuk kita kerjakan ya nak ya. Gimana? Oh, mantap. Apa? Bagus. Jadi, gimana? Saya tidak tahu apa ya. Ini. Bagus. Ya, setelah selesai nanti kita teskan ya.
Mana siap? Oke bang, siap ya. Febri, coba amati tulis ya, yang baik nanti bisa diskusikan dengan kelompok ya. Oke. Sudah bagus ya. Bagus. Gini ya. Bagus. Baik, sudah siap aku? Sudah siap? Baik, sekarang saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok Matius mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang dari soal pertama adalah apa artinya sakramen? Nah, sakramen adalah tanda kehadiran Allah dan kasih Allah kepada umat manusia. Inilah presentasi kami dari kelompok Matius. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang dipersilahkan untuk bertanya, menanggapi. Sekarang coba tanggapi dari kelompok 2 atau 3 untuk kelompok 1. Silakan. Ayo silakan untuk kelompok 2. Coba tanggapi dari diskusi kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya yang sangat bagus dan aktif. Pertanyaan saya, berapa kali kita dibaptis? Seseorang dibaptis hanya 1 kali saja, cukup sekali seumur hidup. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Masih ada lagi yang bertanya? Enggak? Jadi baik, kalau tidak silakan untuk kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Dipersilakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya. Kami dari kelompok Matius akan mempresentasikan apa arti sakramen. Sakramen adalah tanda dan sarana akan kehadiran Allah dalam gereja kecilnya ini. Kedua, merupakan dari segala dan kembali menjadi anak-anak Allah. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok 2. Coba kita berikan juga aplaus untuk kelompok 2 dulu. Sekarang silakan bagi kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan, ada yang mau bertanya?
orang bisa dibaptis. Syarat pertama adalah orang yang percaya dan beriman akan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kelompok 2. Menurut saya hasil diskusi kelompok ini sudah bagus dan jelas. Baik, jadi dari kelompok 3 menanggapi bahwa hasil kelompok 2 sudah bagus. Kita berikan aplaus bagi yang kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan presentasinya dan hasil diskusi kelompoknya. Apa artinya sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah yang sungguh mencintai umat manusia. 2. Ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 yang telah menyampaikan. Nah, setelah tadi kita telah menyampaikan hasil diskusi kita lewat tadi pertanyaan-pertanyaan, di sini Bapak menyampaikan dari arti atau makna dari masing-masing sakramen dalam gereja Katolik. Yang pertama, kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Yang kedua, dalam konteks agama Katolik, sakramen berarti tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Ada forma. Forma itu apa? Yaitu kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi. Ya, itu sakramen baptis. Ya, apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis merupakan salah satu bagian dari sakramen inisiasi. Yang tadi ada sakramen baptis, krisma, dan ekaristi dari tugas gereja. Dan yang terakhir, dimateraikan yang menandakan menjadi milik Kristus untuk selamanya. Sekarang, setelah kita tadi membahas materi-materi daripada studi kita tadi, sekarang Bapak mengajak untuk sejauh mana kita menanggapi atau memahami daripada materi kita ini dengan kita belajar dengan membuat game. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab masing-masing, dan nanti masing-masing nanti akan memperoleh nilai setiap yang menjawab. Jadi sekarang mari kita coba untuk mengambil HP kita menjawab dari HP kita masing-masing. Ya, oke, silakan. Ya, masing-masing dulu kita scan. Sekarang kita semua telah bergabung dalam kuis ini, ya. Coba siap? Siap. Sekarang coba kita untuk bermain. Coba. Yang sudah menjawab ada 8 orang. Menduduki tempat yang teratas ada Edi Ferbina. Kemudian ada Pare. Nomor yang ketiga Anggun Dubalus. Yang posisi yang ketiga ada yang keempat ada Putri Ferbina. Kemudian ada Shirley Bruginting. Oke, tepuk tangan semua. Oke, selanjutnya. Oke. Tarik. Shirley
Farel Maharani. Sally nomor 3. Kemudian Egi Pepina. Kemudian siapa? Siapa? Oke. Kita coba ke depan dulu, ke depan. Ke depan yuk. Silakan ke depan. Nama-nama yang tadi yang mempunyai nilai tertinggi. Ayo ke depan. Yang tadi yang 3 orang. Dia mengawal kami. Iya. Oke. Tidak. Nomor 1 Egi, yang kedua Egi dan Femi. Nah, inilah yang menduduki nilai-nilai yang tertinggi dalam kuis yang telah kita laksanakan tadi. Kita coba yang belum memperoleh nilai yang tertinggi untuk sekali kita buat untuk penilaian seperti ini. Maka coba kita berikan aplaus kepada teman-teman kita yang Oke, baik. Oke, selamat. Selamat. Mantap. Selamat. Mantap. Baik. Sekarang kita sampai kepada bagian penutup. Ya. Ada beberapa yang kita akan memberikan tanggapan kita dengan situasi pembelajaran kita yang telah berlangsung. Ya, yang pertama, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya, Oke ya, terima kasih ya. Berarti pelajaran kita ini cukup menyenangkan kan? Oke. Kemudian nomor 2, hal apa yang menyenangkan ketika kalian diskusi? ketika bermain game. Iya, ketika bermain. Ya, berarti pembelajaran dengan adanya kuis permain game itu cukup menyenangkan ya. Baik, terima kasih. Untuk poin yang ketiga, poin apa saja yang kalian dapatkan dalam kegiatan belajar hari ini? Semangat. Apa? Sekali lagi. Oke, baik. Jadi dengan kita belajar hari ini, kita mendapatkan juga kebersamaan dan bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat beriman itu kita harus tetap bersama lewat doa, karya dan amal kita dengan cara kita senantiasa saling menolong, membantu dan menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat beriman yang telah dibaptis dalam sakramen baptis. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mengajak kita untuk menutup dengan doa. Silakan. Saudara. Oke, baik. Silakan si kita. Kita. Teman-teman, mari kita berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami telah selesai menyelesaikan pembelajaran kali ini. Semoga kami dapat memahami dan mengaplikasikan pembelajaran hari ini. Dan bimbinglah kami untuk selalu berhati dan bersyukur. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, dengan demikian untuk materi pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita yang telah kita lalui. Semoga pelajaran hari-hari kedepannya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk lebih meningkatkan semangat belajar kita dan akan pengetahuan kita kepada Yesus Kristus. Jadi terima kasih untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.